teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jumpa lagi dengan saya di channel Sopir Ngevlog. Oke teman-teman, kali ini hari Rabu ya. Saya akan melanjutkan lagi perjalanan untuk menuju ke Gresik ya. Dan ini saya baru sampai di parkiran. Jadi kemarin sore saya parkir di sini teman-teman. Kemarin sore, maaf, kemarin pagi ya. Saya parkir di sini dan rencana itu sorenya saya mau ke Jogja, tapi nggak jadi sore, malah pagi. Jadi saya nggak jadi ini ya, nggak jadi pindah ya, tetap bertahan di sini parkirannya. Oke. Masih di daerah Kerapiak teman-teman. Untuk ban-ban sudah saya cek semua ya. Mohon maaf, ini truknya kotor parah ini. Saya belum sempat cuci ya, karena terlalu buru-buru. Dan terutama juga ini lagi musim hujan juga kan. Kemarin kehujanan terus guys. Ini semua udah aku cek aman semua guys. Sudah berangkat ya. Oke. Nah, guys. Nyalakan AC. Panasnya minta ampun. Ini tumben-tumbenan cuaca hari ini cerah teman-teman ya. Panas. Tadi pas saya mau berangkat ke sini mendung parah loh. Sampai kota malah panasnya kayak gini. Ini sudah jam 12 siang teman-teman ya. 12 lebih berapa ini? 13 menit. Saya jalan kaki ya dari belakang sana sekitar ke sana ya. Itu sekitar ya 100 meteran lah. Karena ikut ini bus Trans Semarang ya. Jadi harus turunnya di halte tertentu. 1 hour later. Oke teman-teman, ini jam 14 lebih 25 menit ya. Jadi tadi masuk truk itu saking panasnya kan, saya nyalain mesin, nyalain AC, tidur teman-teman. Ini baru bangun dan ini mau lanjut lagi perjalanan. Di depan macet panjang sekali teman-teman ya. Di Kaligawe macet panjang, di Demak juga macet panjang. Demak parah. Tadi sempat waktu mau berangkat itu saya ngecek macetnya parah, makanya saya males jalan. Ini saya barusan cek lagi, bukannya terurai malah tambah parah teman-teman. Jadi mending kita jalan aja lah. Jalan sedapatnya supaya kita nikmati kemacetan itu. Cuma ini nanti yang penting saya lolos Kaligawe dulu. Setelah Kaligawe sampai lingkar Demak, saya akan istirahat lagi teman-teman sampai nanti malam ya. Pokoknya aku lihat dulu sampai mana macetnya nanti ya.
Bundaran Kalibanteng Semarang. Nah ini saya akan turun di Pelabuhan Semarang ya teman-teman ya. Jadi di sebelah kiri kita ini ada Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Seperti beberapa video yang lalu ya, saya turun di sini karena kalau lurus kita akan terjebak macet yang sangat-sangat parah. Di proyek tol ini ya, apa namanya, proyek tol Semarang Demak itu yang di Kaligawe itu macetnya jos jis teman-teman. Kita akan numpang putar balik. Ini pos 4 Pelabuhan Semarang. Lewat sini pun akan kena macet guys, di proyek pembangunan jalan Kaligawe ya, yang dekat garasi saya itu ya. Tapi setidaknya itu lumayan lah, nggak terlalu panjang.
setelah nyebrang rel kereta api ini kita akan ketemu lampu merah, nanti belok ke kiri nanti ya. Oke guys, saya lupa on kamera, ini ada perempatan lampu merah yang seperti ya saya bilang tadi ya. Ini kita akan ke kiri guys. Setelah ini kita akan menghadapi kemacetan-kemacetan. Parah macetnya nanti. Oke teman-teman, nah ini kita sudah menghadapi kemacetan di Kaligawe ya guys. Macetnya mantap sekali, parahnya teman-teman. Sebenarnya saya sudah kena sebelum rel kereta api itu sekitar ya dari sini lebih dari 500 meter ya, hampir sekilo guys. Cuma tadi tidak sempat on kamera ya. Ini sudah mau sampai terowongan Kaligawe itu teman-teman. Panjang banget. Perbaikan jalan Kaligawe biar gak banjir-banjir lagi ya. Kalau musim hujan itu biar lalu lintas tetap lancar ya. Jadi ini sementara waktu kita berjuang sama-sama ya, menghadapi kemacetan dulu, tapi nanti untuk beberapa tahun kemudian insya Allah lancar selalu ya ketika musim hujan, gak ada banjir-banjir lagi ya. Dan setelah ini kita akan menghadapi kemacetan di Demak ya, di lingkar Demak itu nanti parah, nanti di sana juga sama, panjang pol macetnya. Oke, kita akan lolos kemacetan ini sepertinya. Sudah mau sampai ini ya guys, titiknya ya. Ini di sebelah Universitas Sultan Agung Semarang ya. Jadi ini jalannya belum sepenuhnya bagus ya. Wah, kita masih menghadapi benjolan-benjolan. Kemarin kabarnya itu dihentikan dulu sementara teman-teman. Cuma nggak tahu ya benar apa enggak ya beritanya ya. Masa iya diberhentikan? Karena itu apa namanya, Lebaran sudah mendekati. Tapi ini juga masih cor baru kan. Wah, ini cornya udah bagus ternyata teman-teman ya, udah bisa dilewatin ini. Yang sebelah sini tinggi, tapi yang sebelah sana masih kelihatan di bawah ya, nampak di bawah ya itu ya. Ada tergenang air walaupun nggak terlalu banyak, tapi ini sudah mau kebanjiran itu. Kayak biasanya itu kebanjiran. Oh, masih berhenti guys. Berarti masih ada lagi nih titik kemacetan di depan ini. Ini hitungannya cepet loh ini. Ada nggak ya 2 minggu ya ini ya, cor ini sudah dibuka ya. Oke, ini depan Rumah Sakit Sultan Agung Semarang ya teman-teman ya. Jadi di depan sana itu lampu merah Terminal Terboyo. Kalau ke kiri masuk ke garasi teman-teman. Dan sebelah kanan kita ini banjir ini.
banjir guys. Nah ternyata berita kemarin katanya dihentikan sementara itu hoax ya, atau wax ya. Ini masih dikerjakan guys. Jadi yang sebelah sini sudah dibuka. Ini cepet banget ini. Cor yang ini saya akui cepet banget guys. Perasaan seminggu yang lalu ya saya itu lewat sini pas arah ke timur itu ya. Ya pas ke arah ke timur terus ke barat ya. Itu di sini baru dicor teman-teman ya. Ini sudah bisa dilewati guys. Ini istimewa nih berarti cornya ini ya. Nah ini sebelah kiri sudah diaspal, sudah halus semua. Tapi setelah diaspal dicor gitu teman-teman ya. Wah istimewa nih pembangunan ini. Jos ini. Kualitasnya nggak kaleng-kaleng ini berarti ini. Terus banjirnya tuh. Wah banjir guys. Setelah ini semoga aja di Sayung nggak parah ya, Sayung ya. Biasanya Sayung kan parah macet karena banjir ya. Tapi ini sudah terlihat guys, macet parahnya Sayung guys. Saya barusan buka map. Ini ya, bentar ya. Ini loh. Wah, separah ini. Tapi untuk arah ke timur enggak. Yang macet parah arah ke barat guys. Jadi kemungkinan besar ya ini mobil-mobil ini macet dari Sayung nih teman-teman. Parah teman-teman. Nah, ini ke kiri arah ke garasi ya, masuk garasi terminal Terboyo teman-teman. Oke teman-teman, ini baru saja lolos dari kemacetan ya. Dan benar saja ini macetnya panjang banget ya guys, yang dari arah timur ya, karena banjir tadi teman-teman. Ini terindikasi sampai ke Sayung ini ya. Kalau mapnya tadi sampai di tol Sayung teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi ternyata kemacetan terputus di lampu merah Genuk ya. Dan ini lancar guys. Kita masuk ini ya, gerbang Gapura Demak ya. Tapi lah ini mulai macetnya di sini teman-teman ya, titiknya ya. Sampai dijaga dari aparat kepolisian ini teman-teman. Di sini ini terindikasi macet sampai ke ini ya, tol Sayung itu ya. Rapat merayap teman-teman. Baik teman-teman, garis merah di map tidak menunjukkan kemacetan yang berarti ya. Emang padat merayap tapi lancar teman-teman ya. Tidak berhenti total gitu loh. Ini guys, saya perlihatkan lagi ini. Nah seperti ini teman-teman. Arus lalu lintasnya itu padat, tapi tidak sampai berhenti.
memang volume kendaraan yang melintas terlihat sangat banyak ya teman-teman ya. Makanya muncul garis merah di map ya. Waduh, ini kalau nggak jeli bahaya ini. Oke teman-teman, jam 17.22 ini saya masih di Lingkar Demak. Tepatnya saya istirahat di Pom Kembar ya, Lingkar Demak tuh teman-teman ya. Wah, saya lari-lari. Hujan badai teman-teman di sini. Ini habis ngisi bahan bakar, mau melanjutkan perjalanan tapi di depan macet sangat parah. Ini guys ya. Bentar saya. Oh, udah agak mending guys. Ini tadi macetnya parah, ini udah agak enak guys macetnya guys. Lumayan agak ini ya, agak terurai ini macetnya ini. Nanti aja habis maghrib kita jalan lagi teman-teman. Oke teman-teman, sudah malam ya, jam 19.21 dan ini Lingkar Demak lancar guys. Cuma sedikit kemacetan, jadi saya akan melanjutkan perjalanan ya teman-teman. Lagi lancar. Alhamdulillah sudah lolos macet teman-teman ya. Tadi kemacetan cuma sedikit banget, nggak ada 5 menit. Dan ini saya ada di lampu merah Trengguli, arah ke kiri, arah ke Jepara teman-teman. One eternity later. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Ini sudah hari Kamis ya, tanggal 5 Maret jam 5:29.
Posisi saya ada di Batangan ya teman-teman. Batangan itu setelah Juanda, setelah Pati, sebelum Kota Rembang teman-teman. Tadi malam ngantuk berat. Jam berapa itu? Sekitar jam 10-an. Akhirnya saya istirahat di sini sampai pagi ini. Oke, ini sudah selesai menghangatkan armada. Lanjut jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 5:30 tapi sudah ramai banget. Baik teman-teman, ini saya sudah sampai di Kota Rembang. Wah, ini apa? Pas matahari terbit guys di Silau. Nah, ini bundaran Kota Rembang teman-teman. Jam 6 pagi dan ini banyak sekali karyawan-karyawan sedang berangkat bekerja ya. Jadi kondisi lalu lintas masih didominasi sepeda motor teman-teman.
ini berhubung silau, mending saya matikan dulu ya videonya. Oke, ini saya baru saja melewati Kota Lasem teman-teman ya. Ini ada tempat wisata religi Pasujutan Sunan Bonang. Di sebelah kiri kita ada pesisir pantai Rembang ya teman-teman ya. Ini tidak nampak banyak perahu-perahu nelayan yang apa? Maaf, satu. Yang lagi sandar mungkin sedang cari ikan di tengah laut sana ya. Biasanya banyak banget teman-teman di sini. Perahu-perahu itu apa sandar berjajar gitu ya. So nggak balas belas di Rangsop di dim. Sebelah kiri kita ada PLTU Sluke ya teman-teman. Milik PLN. Oke teman-teman, ini saya berhenti ya di warung Robyong. Warung yang kemarin waktu arah ke barat Pak ya? Barat apa ke timur ya? Lupa itu waktu itu ya. Oh ke timur waktu itu ya kayaknya. Ini pas itu ya, di belakang sana itu ada pantai-pantai itu ya. Ini adalah pas airnya surut. Tadi saya mau berhenti di belakang sana teman-teman, pengen mancing-mancing gitu ya, tapi adalah pas surut ini airnya nih. Saya istirahat di sini sejenak ya. Jam berapa sini? Jam 7 ya, jam 7 pagi guys. Nih, jam 7 pagi. Ini saya mau mandi-mandi dulu teman-teman di sini. Parkir dulu, numpang parkir, numpang mandi, nanti jalan lagi teman-teman. Semoga aja siang ini sampai lokasi ya. Ya paling tidak ya jam 3 lah, jam 3 sore udah sampai lokasi, bisa bongkar lah, semoga aja. 1 hour later. Ini jam 10 ya, kurang 15 menit. Saya baru mau melanjutkan lagi perjalanan teman-teman. Tidur guys, hawanya itu loh panas. Ini sama anginnya tadi sempat kenceng gitu. Tukang parkir kemana ya? Parkir hilang ini. Parkirnya ngilang guys. Cuaca sangat cerah tapi laut kelihatan tuh guys, baratannya. Mantap. Obatnya gede guys. Hampir saja kena batu besar banyak.
cuaca gak enak banget di badan teman-teman. Udah putih. Istirahatnya kebanyakan guys. Tadi malam saya istirahat dari jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10 malam sampai pagi tadi. Ini baru jalan berapa langkah kan? Udah istirahat lagi 2,5 jam, hampir 3 jam ya. Makan apa ini? Matanya kok sedikit banget. Oh, ada laka guys. Sampai patah ininya apa, roda depannya. Tabrakan sama ini, tapi ini kena, cuma kena boxnya ini. Oh, hancur guys belakangnya guys. Belakangnya hancur teman-teman. Pas di pesisir ini, pantai yang sangat indah ini guys. Wah, ini terlalu mepet ini teman-teman. Wah, hancur guys. Kasihan. Setirnya sampai patah ininya apa? Ban setirnya lepas teman-teman. Masih surut. Masuk area Kragan Rembang teman-teman. Ini kalau lewat sini mesti merayap ya, karena di sini tuh keramaian guys, banyak toko-toko gitu ya, seperti kota lah ya. Kalau udah sampai sini itu gak jauh lagi akan masuk perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Jadi setelah Kragan ini nanti ada lagi kayak gini nih ya, namanya Sarang. Nah, kalau udah masuk Sarang ini apa namanya, sudah masuk perbatasan teman-teman. Dan apakah ini? Paijo kok ketemu lagi di sini itu, dia malah udah ke ini ya, udah ke barat ya. Itu muatnya
pas di ini loh guys, kan muatnya bareng aku di satu pabrik itu, cuma dia bawa koil itu si Tamsir itu, orang Tapanuli. Tapi barusan aku dim, dia nggak tahu kalau saya itu tadi, nggak bales dia. Aku dim, aku klakson, nggak bales dia. Si Tamsir itu kalau tahu saya ya langsung dia. Masuknya duluan saya ya, tapi muatnya duluan dia karena dia muat koil ya. Cuma dia berangkat malam Senin, saya berangkat Senin pagi kemarin kalau nggak salah guys. Ini dia udah ke barat, saya malah masih sampai sini. Piye mau apa, kerjanya tetap saja dia. Nggak ada mampir-mampir kan, kecuali perbaikan. Los, istrinya ikut soalnya. Jadi los terus, jalan terus pokoknya. Ada teman-temanku PT lama, saya nggak ngeh. Macet guys, selalu seperti ini ya. Ini masuk di daerah Sarang teman-teman. Kalau wajah-wajahnya itu seperti di Kragan tadi ya, kanan kiri banyak toko yang jualan-jualan, jalannya juga kayak gini sama. Dan selalu merayap kayak gini guys kalau lewat sini. Oke, nggak jauh dari Sarang tadi ya teman-teman. Kita memasuki batas Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini cuacanya lucu guys, panas tapi gerimis ya. Gerimisnya tipis-tipis teman-teman. Mau aku sapu pakai wiper, nanti malah kotor. Ini harus nunggu apa, deras sekalian. Tapi kok di depan nggak mendung ya. Nunggu deras loh ini ya, paling nanti pandangannya yang agak kurang enak. Kurang lebih 40 kilo lagi kita akan sampai di Tuban teman-teman. Oke baik teman-teman, ini saya ada di Widang ya. Widang itu setelah Tuban, sebelum Babat Lamongan teman-teman. Saya tadi ngikutin gandengan ini ya. Ini terus gandengan depan ini. Dari lepas Lingkar Tuban sampai di sini belum bisa nyalip teman-teman. Udahlah, konvoy nempel ini dua mobil ini. Depannya lagi ada gandengan juga nempel. Jadi sulit banget mau nyalip teman-teman. Adalah dari lawan arah dari tadi itu, nah ada terus, ketika mau nyalip ada, nyalip ada gitu. Jadi susah teman-teman mau mendahului. Nah, ini ada truk ini kawasan sama saya.
belakangnya lagi ada, adalah pas tikungan juga. Ya wis angel. Depan saya tadi ada box, udah bisa nyalip duluan satu ya kan. Nah ini bisa nyalip teman-teman. Siran aku. Kenapa kalian suka nempel kalau konvoy? Dan alhamdulillah sudah bisa nyalip teman-teman. Dari tadi jalan 20 30 20 30 parah. Baik teman-teman, baru saja kita masuk di Kabupaten Lamongan ya. Saya baru saja melewati kota Babat Lamongan, dan ini daerah mana ya? Ini Pucuk kalau nggak salah guys. Ada sedikit kemacetan di sebelah kanan karena ada perbaikan jalan ya. Area Pucuk Lamongan. Apa masih Babat ya? Kayaknya Babat yang apa ya, panjang lebar. Oh iya masih Babat teman-teman, masih Babat. Tapi sudah mau masuk area Pucuk ini ya. Oh, ini Pucuk guys. Itu ada tulisannya itu tadi di toko bahan bangunan. Ini ada taman apa ya ini? Bundaran. Ini apa namanya ini? Sebelah kanan ini. Nah ini SMA Asyari Pucuk Lamongan. Berarti udah masuk Pucuk ini ya. Oke guys. Seperti biasa nih ya, di daerah Lamongan ini mantap sekali. Jalannya rata-rata bergelombang, tambalan-tambalan teman-teman. Ini tambalan-tambalan. Wah, lewat sini nggak nyaman banget teman-teman. Ini setelah Pucuk ada Kecamatan Sukodadi ya. Jadi ini daerah Sukodadi teman-teman. Ini Kebon Sari Sukodadi, tulisannya gitu tadi. Oke, kita masuk lingkar Lamongan teman-teman. Hujan deras. Oke teman-teman, ini kita keluar dari Kabupaten Lamongan ya, dan akan memasuki Kabupaten Gresik teman-teman.
Oke guys, ini sampai di Terminal Bunder Gresik. Kita akan ambil ke arah Legundi ya, ke sana itu arah Legundi. Oke teman-teman, jam 3:15 ya. Ini kalau lurus bisa saja ya, tapi di sana nanti sampai lokasi jam 4 lebih, takutnya nggak bisa kebongkar ya. Nah ini kalah uang, kita masuk tol tapi menang waktu. Nah kita coba ya, mana tahu nanti saya beruntung bisa kebongkar ya, mana tahu. Tapi kalau misalkan nggak kebongkar ya wes, ini namanya gambling teman-teman. Masuk tol Cerme aja ya, kita gambling. Semoga saja bisa kebongkar ya, semoga saja ya. Kalau sudah kebongkar itu lega teman-teman. Kita akan ke kiri ya, ambil arah Surabaya, Mojokerto, Solo, Jogja ya. Kalau lurus terus biasanya kita ya, itu kemarin video yang sebelumnya itu lingkar bypass Krian tuh ya tembusnya ya. Kalau lurus terus bypass Krian, kita akan ke kiri teman-teman. Dan di sini ada jalan menyabang ya. Jalan Nyabang ini kalau ke kanan arah ke Mojokerto, Solo, Jogja, balik lagi ke Semarang. Kita akan ke kiri teman-teman. Oke, kita ke kiri ya. Kalau lurus sana itu bypass Krian seperti yang saya bilang tadi, itu tarifnya 69.000 teman-teman. Kalau ke sini kita coba ya, nanti. Ini exit pertama, nanti kita akan keluar guys. Perbandingannya berapa puluh ribu. Kalau jaraknya hampir sama teman-teman. Di antara apa namanya ini ya, ke bypass Krian sama ini nanti ya, jaraknya hampir sama, tapi tarifnya berbeda teman-teman. Tinggal berapa terpautnya ya, kita lihat aja nanti.
teman-teman, kita sampai di gerbang tol Krian ya. Jaraknya kurang lebih sama. Kalaupun lebih jauh sini ya terpaut 1-2 kilo mungkin. Nah, belum tahu ini tarifnya berapa ya. Kita coba ya. Soalnya emang tol sini tuh mahal banget itu, tol yang Semarang Surabaya itu mantep banget mahalnya. Dari Boyolali aja 672 berapa tadi? 672 kalau nggak salah. Berapa ini? Cuma 78.000 teman-teman. Hanya terpaut berapa ya berarti ya? 9.000 ya. Kalau keluar bypass Krian itu 69.000. Ini terpaut 9.000 ya teman-teman ya. Oke, keluar tol kita akan ke kanan ya teman-teman. Ini mapnya ke kanan. Itu tadi kalau ke kiri sampai di perempatan Legundi ya, perempatan yang macetnya Jos Gandos itu ya, selalu macet parah itu perempatan Legundi. Nah, pas kapan waktu itu saya mau dari sini teman-teman, ya keramik muatan tanah curah itu ya. Oke teman-teman, ini berdasarkan map sedikit lagi sampai. Kita nyalakan lampu bahaya ya. Mana tahu tempatnya di sini ini. Oh ini kayaknya guys. Sepertinya ini loh. Oh ya benar guys. Oke teman-teman, ini saya sudah di dalam lokasi ya, tapi sudah kesorean jam 4 nggak bisa bongkar, dan kalau mau nginep di sini sopir harus keluar gitu teman-teman ya. Jadi daripada saya keluar dari sini ya, pergi dari sini, parkirnya jauh, susah putar baliknya. Jadi lebih baik mobil saya tinggal di sini, saya keluar tidak masalah guys. Tadi saya tanya-tanya di depan ada kos-kosan ya, jadi saya akan kos harian di sini, murah guys. Cuma per malam 25.000, makanya saya mending sewa kamar aja semalaman, nggak apa-apa lah, seadanya, yang penting bisa buat istirahat semalam aja ya. Besok pagi-pagi setengah 6 sudah buka teman-teman, jadi bongkarnya lebih cepat lah besok lah ya, setengah 6 kita sudah mulai bongkar ya. Oke teman-teman, itu pabriknya di sebelah sana ya. Dan saya ini menginap di kos harian ya, karena di dalam sana nggak boleh nginap teman-teman. Truknya di dalam tapi supirnya harus keluar. Dan alhamdulillahnya ada kos harian. Ini ya, harian seadanya guys. Yang penting bisa buat tidur satu malam ini teman-teman.
saya. Oke, teman-teman semua, ini sudah ganti hari ya teman-teman, dari Jumat, dan waktunya bongkar. Ini saya mau bongkar terpal teman-teman ya. Masih belum saya apa-apakan dari kemarin. Aturan dari kemarin pas datang itu saya buka dulu ya, jadi pagi ini enak. Tapi apa ya, rasanya badan udah gak enak banget teman-teman. Sudah buka satu-satu, pelan-pelan guys. Oke teman-teman, ini sudah kebuka talinya ya, sama rantai 2 di belakang. Itu karena apa ya, tidak saya buka semua tuh karena ini nyepit guys, terpalnya kecepit gak bisa diambil. Terus yang belakang juga kocar kacir itu, yang belakang berdiri karatan ya, jadi biar orang gudang tahu nanti. Ini saya turun dulu nunggu panggilan. Baik teman-teman, sudah proses bongkar ini ya. Terpal tidak dapat saya ambil karena kecepit guys, dan barangnya lumayan kocar kacir tadi, banyak yang kena karat juga ya. Ternyata tembus teman-teman. Terpal 2 saya ini ya, jadi 2 gitu, jadi 4 lapis ya, tapi masih tembus teman-teman. Saya lipat jadi 2 ya. Baik teman-teman, video saya tutup di sini dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe, tetap semangat. Sampai jumpa.